lumayan lah. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk ke materi induksi elektromagnet. Itu bisa dilihat ya layar ini. Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Sekali lagi induksi elektromagnet bicara tentang medan magnet dan medan listrik nanti ya. Nah, yang pertama saya selalu mulai dari peta konsep. Jadi induksi elektromagnet kita bicara tentang GGL. Garis gaya listrik induksi, yaitu hukum Faraday, hukum Lenz, induktansi diri, induktansi selenoida dan toroida, energi yang tersimpan dalam induktor dan induktansi silang. Lalu nanti di aplikasinya. Aplikasi nanti kita bicara generator dan transformator. Ini sebenarnya alat-alat ini sudah sering kalian lihat. Kalau generator ini untuk kalau mati lampu dia untuk menyalakan pengganti mati lampu gitu ya. Jadi kalau di Indomaret di mana-mana itu ada generator kecil ini ya. Lalu transformator tuh yang kita dengar dengan step up, step down atau trafo atau apalah terserah nanti bahasanya macam-macam transformator ya. Tapi intinya kalian juga sebenarnya sudah tahu nih transformator dan generator karena ya di Surabaya ini bukan barang-barang yang asing ya. Kalau di daerah mungkin agak sulit, tapi kalau Surabaya generator itu sudah kalian lihat. Oke, nah kita masuk ke materinya. Kita bicara gaya gerak listrik, GGL induksi, ya atau GGL. Ini sering kalian dapati pada baterai. Kalau di SMP, lalu di listrik dinamis, pertama kemarin, yaitu GGL, itu baterai, ya. Nah, sekarang kita bahas dari mana sih GGL itu berasal. Jadi GGL itu timbul karena flux atau garis gaya medan magnet. Jadi flux yang melewati medan magnet atau sebenarnya nanti bahas selanjutnya adalah magnet yang bergerak menimbulkan listrik. Kalau kemarin kita bahas listrik menimbulkan magnet, ya di medan magnet kemarin kita bahas ada listrik, ada arus listrik, maka timbul medan magnet. Tapi sekarang kita bicara tentang medan magnet menimbulkan arus listrik, ya. Kan jadi ada bisa dua, listrik menimbulkan medan magnet dan medan magnet menimbulkan arus listrik. Oke. Nah, flux itu A luas kali medan magnet cos theta. Jadi sebenarnya flux itu adalah A dot B. Ingat perkalian dot, kalau kalian belajar matematika tentang vektor atau pada saat vektor di kelas 10, kalau perkalian dot keluarnya cos. Kalau perkalian cross keluarnya sin. Nah, itu di perkalian vektor. Jadi kalau matematikanya masih ingat tentang vektor, maka nggak ada masalah. Jadi flux itu nanti keluarnya besaran skalar karena dot perkalian dot, makanya keluarnya akhirnya besaran skalar. Kalau perkalian cross keluarnya besaran vektor, ya. Nah itu saya hanya mengingatkan. Mungkin kalian tambah pusing. Apa tuh Pak perkalian vektor, perkalian cross? Nah itu ya. Di kelas 11 perkalian vektor. Tentang vektor matematika di kelas 11. Kalau fisika sudah di kelas 10, ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Pokoknya kalian mengingat-ingat nanti kan berulang-ulang kan ingat terus. Ya, jadi perkalian dot ya, sekali lagi. Nah, maka keluarnya cos. Jadi theta itu sudut apit antara B dengan normalnya A. Jadi kalau A itu alasnya, luas bidang yang dilewati B, maka sudutnya itu antara B dengan normalnya A. Jelas ya? Jadi bukan antara B dengan A. Kalau B dengan A, nanti kalau dia B-nya tegak lurus A, cos-nya cos 90. Cos 90 adalah 0. Padahal tetanya itu antara B dengan normalnya A. Jadi sudutnya nanti kalau B-nya tegak lurus A, sudutnya adalah 0. Cos 0 nilainya 1. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus hati-hati penggunaan cos dan penggunaan sin. Ya, kapan cos, kapan sin. Nah, kita bicara hukum Faraday. Membahas, perhatikan gambar. Kalau kalian perhatikan gambar ini, ya, nah ini kabel, ya, dilewati dalam galvanometer.
Nah, itu alat untuk menentukan ada arus listrik atau tidak. Kalau magnetnya digerakkan ke atas, nah jarum di galvano menuju arah ke kanan. Kalau diturunkan, maka jarumnya menunjuk ke arah kiri. Ya. Tapi kalau magnetnya diam, maka jarumnya diam di nol. Pak, kalau magnetnya kita gerakan naik turun, maka jarum di sini akan kanan kiri. Jadi artinya kalau magnet digerakkan, maka timbul arus listrik. Nah, ini yang disebut dengan gerak magnet menimbulkan arus listrik. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian perhatikan sepeda motor kalian, itu yang bergerak magnetnya. Ya, makanya listriknya nyala. Pak, kan ada akinya? Ya, ada aki. Tapi pada saat jalan, itu magnet yang bergerak. Oke? Nah, bagaimana GGL-nya? Perhatikan GGL-nya, menurut hukum Faraday, itu berbunyi jika flux magnetnya masuk atau keluar dari suatu kumparan, maka timbul GGL induksi atau timbul arus listrik. Ya, dari arus listrik menjadi GGL. Nah, seperti itu. Ya. Nah, besar GGL tergantung pada laju flux magnet dan banyaknya lilitan. Jadi flux, perhatikan, delta flux per delta T itu laju flux. Ya. Jadi semua yang per T itu laju namanya. Contohnya Q per T, kalor per T, atau W per T, usaha per waktu, laju kalor atau laju usaha. V S per T, kelajuan. Kan gitu ya. Jadi semua yang per T itu namanya laju. Itu kelajuan. Jadi delta flux per delta T itu laju flux. Ya. Kali N, Pak, kok ada min? Ya, min hanya menunjukkan arah. Berarti GGL-nya selalu, kalau kalian perhatikan GGL baterai, itu di dalam baterai elektron bergerak dari kutub min ke kutub plus. Ya, di dalam baterai. Tapi saat di luar baterai, maka elektron mengalir dari plus ke min. Ya, hati-hati ya. Jadi pada saat di dalam baterai, di dalam GGL, elektron mengalir dari min ke plus. Makanya GGL itu selalu bernilai negatif. Tapi jangan usah perhatikan negatif. Dalam fisika, tanda negatif hanya menunjukkan arah. Besarnya ya N delta flux per delta T. Itu besarnya. Ya. Jadi tanda negatif hanya menunjukkan arah, bukan lebih kecil dari 0. Jadi GGL tidak pernah lebih kecil dari 0. Ya, cuman arahnya berbeda dengan saat di luar rangkaian atau saat di rangkaian, berbeda. Ya. Kalau di rangkaian dari plus ke min, tapi kalau di dalam GGL dari min ke plus. Nah, itu. Ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nah, Pak, bisa juga E sama dengan min N D flux per dt. Nah, kalau D flux per dt ini berarti diferensial. Apa diferensial? Apa lagi? Diferensial adalah turunan. Jadi flux itu bisa juga dalam bentuk 5T kuadrat plus 5T plus 3 misalnya. Berarti kan GGL adalah turunan pertama dari flux. Nah, kan gitu ya. Nah, ini Pak, turunan belajar di mana? Di matematika sekali lagi. Ya, di matematika. Turunan ada di matematika. Pak, berarti belajar matematika lagi. Ya, seperti itu. Saya nggak akan menjelaskan turunan. Nanti guru matematikanya nggak jelasin. Semua pilihlah fisika. Jelasinnya. Jadi, kalian pelajari lagi turunan. D flux per dt adalah turunan pertama dari flux. Nah, kalau dalam T. Oke? Nah, sekarang hukum Lenz. Nah, hukum Lenz adalah hukum Faraday membahas tentang GGL. Hukum Lenz membahas tentang arus listrik yang diakibatkan oleh pergerakan magnet. Jadi bedanya Faraday dan Lenz, Faraday bicara tentang GGL, perubahan beda potensial. Tapi hukum Lenz bicara tentang arus yang bergerak karena magnet. Ya, tadi saya katakan berarti ada arus yang bergerak. Nah, Faraday tidak menjelaskan tentang arus, tapi Lenz yang menjelaskan tentang arus. Ya, nah
Menurut Lenz, arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerak yang menghasilkan atau medan magnet yang ditimbulkan oleh perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Jadi seperti tadi, di dalam GGL, elektron mengalir dari min ke plus, tapi di luar GGL atau di dalam rangkaian penghantar, maka elektron atau arus bergerak, elektron bergerak dari plus ke min. Jadi selalu melawan, bukan melawan, sampai meneruskan gitu. Tapi dikatakan di dalam GGL arus bergerak dari plus ke min. Oh, Pak, apa mana? Iya, arus bergerak dari plus ke min. Tapi elektron bergerak dari min ke plus. Nah, kan gitu. Nah, ini ada dalam GGL elektron bergerak kebalikan dari proton. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan arah gerakan, ya. Itu hukum Lenz mengatakan. Maka GGL-nya, jadi penyelesaiannya bisa ditanya, besar arus induksinya bagaimana? Nah, contoh soalnya seperti ini bisa kalian baca. Jadi dicari dulu E-nya, GGL-nya, lalu dicari I-nya, di mana I sama dengan hukum Ohm. I sama dengan V per R, GGL per R, ya kan? 100 per 4, ya. Setelah ketemu, yang dipakai 100-nya. Kan sudah ketemu E-nya, E-nya ketemu min 100 volt, tapi yang dipakai di I adalah 100 per R. Ya, jadi minnya, Pak, minnya kemana? Minnya nggak digunakan karena yang ditanya besarnya, bukan arahnya. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, arahnya berlawanan dengan, yaitu tadi di dalam GGL arus berlawanan dengan elektron. Ya, oke seperti itu. Nah, ini contoh soal kalian pelajari baik-baik. Ini hukum Ohm yang B, I sama dengan V per R. Itu hukum Ohm, ya, GGL per R. Nah, kita bicara tentang induktansi. Induktansi meliputi induktansi dalam induktansi diri, induktansi solenoida dan toroida, dan induktansi silang. Ya, kita bahas induktansi diri. Tadi kalian sudah pelajari bahwa E sama dengan min N d flux per dt. Nah, sekarang dalam induktansi di diri, matematikanya ditulis E sama dengan min L delta I per dt. Berarti laju arus. Min L kali laju arus. I delta I per delta T. Ini laju arus. Ya. Berarti L-nya induktansi diri, Henry. Ya, nanti kalau kalian tanya, Pak ini dapat dari mana? Nanti aja kalau di kuliah. Jadi jurusan elektro, jurusan elektro dan listrik biasanya ya, membahas tentang ini panjang lebar. Ya. Nah, karena E itu sama dengan min L dI per dt, ya, dI per dt, turunan pertama dari I. Dan sebelumnya kita punya persamaan E sama dengan min N d flux per dt, maka karena sama-sama GGL, sama-sama E, maka bisa disebut L dI per dt sama dengan min N d flux per dt. Jadi L sama dengan N d flux per dI kali dt per dt. Berarti habis dt per dt. Ya. Nah, berarti tinggal L sama dengan N flux per I. Flux itu flux magnet, satuannya Weber, N lilitan, I arus, satuannya A. Jadi L sama dengan N banyaknya lilitan flux per I. Ya. Contohnya bisa dilihat ya. Seperti ini. Jadi sebuah arus mengalami perubahan 6 ampere tiap detik. Jika diketahui unit penghantar 5 kali 10 pangkat min 3 Henry, maka hitung GGL. Ya. Dari dulu GGL-nya L dI per dt, dI per d flux per dI per delta I per delta T sudah diketahui 6 ampere per sekon. Ya, jadi seperti itu. Ini namanya laju arus. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, induksi solenoida dan toroida. Ya, kalian bisa lihat solenoida seperti ini, toroida seperti solenoida yang dilingkarkan. Ya. Jadi kalau solenoida itu tabung, bentuknya karena lilitannya berbentuk tabung. Nah, toroida adalah tabung yang dilingkarkan. Ya, nanti kalian bisa lihat. Karena dulu kalian sudah pelajari bahwa
kita tahu bahwa flux sama dengan B kali A, dan B itu dalam solenoida, kalian sudah pelajari di bab sebelumnya, mu 0 IN per L. Ini medan magnet di pusat solenoida. Ya. Jadi B sama dengan mu 0 IN per L ini medan magnet di pusat solenoida. Jadi dari dua persamaan ini kita sebutkan L, tadi kita ketahui L sama dengan N flux per I. Nah, flux itu B kali A. Nah, B-nya itu mu 0 IN per L. Karena ada I, jadi ada per I, ya berarti ada I lagi. Kali A, berarti I per I-nya habis. Berarti mestinya mu 0 L sama dengan mu 0 N kuadrat per L kali A. A itu adalah luas penampang solenoida, ya, bentuknya lingkaran. Jadi nanti luas penampang, ya, bentuknya luas lingkaran berarti. Oke. Nah, contoh soal juga ada, kalian bisa baca ya pelan-pelan. Nah, ada panjang solenoida, ada luas penampangnya sudah diketahui 20 cm persegi, ya. Nah, kalau ini jadikan meter. Jadi 40 cm itu 0,1, 20 cm persegi itu 2 kali 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Ya, ini sekali lagi konversi kelas 10, SMP juga sudah. Nah, tinggal dimasukkan. Ya. L sama dengan, kan gitu ya. mu 0 N kuadrat per L kali A. Dimasukkan, ketemunya L-nya 72 pi kali 10 pangkat min 7 Henry. Jika dalam solenoida disisipkan bahan dielektrik, artinya di dalam solenoida dimasukkan bahan. Kalau tidak ada bahan dielektrik, maka di dalam solenoida itu kosong, berisi udara. Nah, tapi kalau diisi bahan dielektrik, maka L aksennya itu menjadi mu N kuadrat per L kali A. Bukan mu 0. Kalau mu 0 itu kosong, solenoidenya kosong. Tapi kalau mu, nah itu berarti solenoidenya berisi bahan dielektrik. Biasanya diketahui bahan dielektriknya apa, berapa mu. Nah, makanya L aksennya jadi mu R kali L. Nah, mu R itu adalah mu per mu 0. Ya. Jadi L aksen sama dengan mu R kali L, di mana mu R itu permeabilitas relatif, mu per mu 0. Biasanya langsung diketahui berapa mu R-nya. Oke. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang energi yang tersimpan dalam induktor. Ya, kita tahu bahwa B sama dengan mu 0 I kali N per L. Ini di solenoida, pusat solenoida, medan magnet di pusat solenoida. Lalu induktansi pada solenoida L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. Maka energinya itu setengah Li kuadrat. Ya, karena L-nya mu 0 N kuadrat I. Mu 0 N kuadrat A per L kali I kuadrat, maka mestinya W sama dengan mu 0 N kuadrat A I kuadrat per 2L. Ini mestinya N kuadrat, ya. Mu 0 N kuadrat A kali I kuadrat. Jadi ada N kuadrat. Nah, supaya kalian lebih jelas, nah ini dalam contoh soal juga ada. Ya, ingat contoh soal diberikan yang gampang-gampang. Ya, nanti di UK nanti saya berikan. Ya, nanti setidaknya kalian kerjakan UK 1 dan UK 2. Ya. Nah, induktansi silang. Nah, nanti bicara tentang transformator. Ya, tapi induktansi silang itu jika sebuah kumparan sebanyak N1 dialiri arus listrik I1 dan didekatkan pada kumparan lain yang lilitannya N2, maka kumparan kedua akan mendapat induksi. Induksi tersebut disebut induksi silang. Jadi kumparan 1 dialiri arus, maka di kumparan 2 akan timbul arus juga. Ya. Kalau didekatkan. Jadi kumparan 2 kalau didekatkan ke kumparan 1, maka di kumparan 2 akan terjadi arus juga. Nah, bagaimana besarnya? Nah, E-nya itu min N2 D flux 21 per dt. Artinya flux kumparan 2 akibat kumparan 1. Ya. Oke. Nah, ini ada. Ya. Nanti besarnya ini di aplikasi. Ya, kita bicara di aplikasi.
Oke, bukan aplikasi. Ya, aplikasi. Atau, nah ini ada rangkumannya, kalian bisa pelajari. Nah, ada penugasan mandiri, ya. Cuman induksi elektromagnet ini coba kalian lakukan percobaan menggunakan paduan GGL induksi, ya. Medan magnet batang, ya, kumparan dan galvanometer. Kalau kalian kebingungan mencari magnet batang, bisa pinjam di sekolah. Saya punya, ya. Yang kalian buat adalah membuat kumparannya, ya. Nanti minggu depan kalau masuk nanti saya akan cobakan ini, ya. Tapi kalian harus buat kumparannya, ya. Nanti kita coba, ya. Saya minta kalau kalian coba nanti bisa, ya, satu orang satu lakukan percobaan ini, ya. Saya minta supaya nanti Pak, kalau yang masuk genap hari Kamis Senin yang masuk genap apa ganjil? Genap ya? Halo? Ganjil Pak kalau Senin. Oh, Senin besok ganjil. Iya. Jadi nomor ganjil bisa melakukan percobaan ini, ya. Pak nomor genap, ya nomor genap cari waktu senggang supaya bisa melakukan percobaan ini, ya. Nanti Senin saya diingatkan, ya, supaya yang ganjil bisa saya lakukan percobaan ini, ya. Nah, nanti di video. Nah, yang belum punya, ya harus, ya alatnya ada di sekolah semua. Magnet batang ada, galvano ada, kumparan mudah-mudahan ada, masih tersimpan. Kalau enggak ya nanti saya suruh yang ganjil buat sekumparan, ya. Tapi mudah-mudahan ada, ya. Nanti diingatkan. Nah, nanti kalian lakukan percobaan ini di sekolah. Saya nggak tahu ada berapa alatnya, tapi nanti di video satu anak satu kali, ya. Satu anak satu. Gantian. Pak kalau alatnya cuma satu, ya gantian. Pak kalau alatnya 3 ya nanti ya gantian di video gantian, ya. Oke, paham ya? IPA 6? IPA 5. Aduh, IPA 5. Paham, Mbak. Oke ya. Jadi hari Senin saya diingatkan soal ini, ya. IPA 5 masuk jam pertama, ya. Oke. Iya, jam pertama, Pak. Ada contoh soal, latihan soal, ada jawabannya yang dibahas. Lalu yang terakhir aplikasi. Nah, tadi saya sudah katakan aplikasi. Nah, generator alatnya seperti ini di Indomaret banyak, Indomaret, Alfamart, rumah sakit, apalagi. Saya nggak tahu di masjid ada nggak, tapi di Masjid Agung ada, ya kan? Kalau Masjid Agung gede alatnya, generatornya nggak sekecil ini, ya. Tapi kalau masjid-masjid kecil mungkin kurang. Tapi kalau di beberapa gereja yang punya gereja yang api-api, nah ini ada nih alat ini. Jadi kalau mati lampu, diglek-diglek, nah, langsung dinyalakan generatornya, nah lalu hidup lagi lampunya, ya. Oke, nah, ini ada. Nah ini transformat trafo, nah, orang ngomong trafo, itu ada di tiang-tiang listrik, ya. Untuk apa? Menurunkan volt. Kalau kalian perhatikan listrik yang di atas itu tidak 220, nah. Kadang 110, kadang ya pokoknya gede. Nah itu supaya masuk ke rumah, yaitu pakai trafo ini di step up, ya. Kalau kalian lihat di Alas Malang itu lebih trafonya gede-gede mana, kontainer kalau di Alas Malang itu, ya. Itu trafo. Jadi dari kabel sutet masuk ke situ dulu. Kabel sutet itu voltnya gede-gede itu, kadang-kadang sampai 1000, 10.000 ya terserah, banyak gede-gede voltnya. Nah dimasukkan ke salah satu gardu, namanya gardu listrik di Alas Malang, lalu diturunkan ke 220, ya. Itu step down namanya, ya. Pak caranya gimana? Itu loh, trafonya gede-gede, sak kontainer di dalam itu. Kalau kalian lihat dari luar kan bisa kelihatan tuh, wih gede-gede yo. Nah, itu sak kontainer itu trafonya, ya. Karena untuk menurunkan dari 10.000 volt menjadi 220 atau dari 1 juta volt menjadi, ya tergantung sutetnya. Nah, makanya orang kalau nggak boleh ada rumah di bawah sutet. Kenapa? Ya karena voltnya gede, tegangannya gede di atas itu, ya. Kayak seperti itu. Nah generator, nah kalian sudah tahu, saya nggak perlu banyak ngomong. Kalau Pak generator ada yang AC, ada yang DC, ya. Yang DC kalau kalian perhatikan, ya, mengalirkan arus listrik searah. Jadi seperti ini, generator AC
Ya kalau kalian perhatikan generator AC, apa bedanya generator AC? Kalau AC menghasilkan arus bolak-balik, kalau DC menghasilkan arus searah. Nah, perhatikan di mana bedanya. Di sini, nak. Cincinnya. Ya. AC cincin gesernya ada 2. Karena arusnya timbul bolak-balik. Ya. Bisa lewat sini, bisa lewat sini kan gitu. Tapi kalau di DC, kalau kalian perhatikan, nah, cincinnya cuma 1. Ya, bedanya di situ. Karena yang bergerak bukan magnetnya, yang bergerak kumparannya. Ya, yang bergerak kumparannya. Magnetnya diam. Kumparannya bergerak. Nah, maka harusnya ada timbul arus. Oke? Apa katanya magnet yang bergerak? Ya, kalau magnet yang bergerak kan berat, ini magnet yang berat. Kumparannya aja yang digerakkan. Pokoknya ada yang bergerak, ya. Nah, E-nya NBA omega sin omega T. Tuh, ini apa, Pak? Omega. Ya. Kecepatan sudut. Nah, berarti kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2πf. Nah, atau 2pi per T periode, ya. Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Ya wis. Pokoknya saya mengingatkan GGL-nya N lilitan, B medan magnet, A luas kumparan, omega kecepatan putar atau kecepatan sudut. Nah, ini kan berputar ya. Omega itu kecepatan putar, kecepatan sudut. Nah, berarti dia berputar. Sin omega T, ya. Nanti tergantung kecepatan putarnya berapa. Kecepatan putar adalah 2πf. Oke? Atau boleh jadi E sama dengan E max sin omega T. Nah, berarti bentuknya nanti grafiknya grafik sin. Nah, ya. Pak, grafik sin ya apa? Nah, itu kan di matematika grafik sin. Jadi E max-nya adalah NBA omega. Ya. Jadi E sama dengan E max sin omega T. Grafiknya yang keluar adalah grafik sin. Jadi ya. Kalau di AC, kalau di DC yang keluar grafiknya seperti ini. Nah, ini ya kalau kalian lihat. Grafiknya karena dia DC, dia nggak sampai bawah. Naik lagi dia. Ya, jadi grafiknya grafik sin cuman tidak ke bawah. Tidak ada lembah. Semuanya bukit. Ya. Semuanya bukit. Padahal kalau AC itu ada lembahnya. Jadi bukit dan lembah. Nah, kalau DC karena satu arah, nah, dia nggak boleh ada min. Jadi semuanya bentuk bukit. Nah, ini satu gelombang. Ya, satu gelombang. Cuman bentuknya bukit karena dia DC. Kalau AC, ya ada lembah, bukit dan lembah. Ya, seperti itu. Oke, nah transformator. Nah, ini transformator kalian sudah dapat di SMP kelas 9 mestinya. Trafo, lilitan primer, lilitan sekunder, ya kan? Lalu ada tegangan primer, tegangan sekunder. Kalau lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, maka nanti menjadi trafo step down. Kalau lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekundernya, maka menjadi trafo step up, menaikkan tegangan. Kalau ini menurunkan tegangan, kalau step down menurunkan tegangan. Contoh paling gampang, jadi persamaannya gini, V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan I2 per I1. I-nya terbalik. Contoh yang paling gampang yang kalian ingat itu adalah charger. Charger itu step down. Dari dicolokkan di listrik di rumah itu biasanya 220. Atau di mana saja itu pasti 220 di Indonesia. Nah, keluarnya hanya 12 volt buat HP, buat itu hanya 12 volt. Berarti step down. Jelas ya? Jadi contoh trafo yang paling kalian hadapi sehari-hari adalah charger. Nah, bisa buat HP, bisa buat laptop. Makanya charger kan ada tempatnya. Itu untuk menurunkan ada tempat. Nah, persamaan ini sudah V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan I2 per I1. I-nya berbeda. Jadi, V1 kali I1 sama dengan V2 kali I2. Ya, persamaannya seperti itu. Itu kalau ideal.
permasalahannya tidak ada trafo yang ideal. Tidak ada V1 kali I1 sama dengan V2 kali I2. Tidak ada. Makanya disebut dengan efisiensi transformator, di mana N efisiensi sama dengan P2 per P1. P2 adalah P2 kali I2 per P1 kali I1. Jadi seharusnya kalau ideal itu P2 sama dengan P1. P2 kali I2 sama dengan V1 kali I1, tapi tidak ada yang ideal. Jadi harus ada efisiensi. Nah, efisiensinya P2 per P1. P2 kali I2 per P1 kali I1 kali 100%. Nah, itu efisiensi. Saya pikir efisiensi ini sudah diajarkan di kelas 9. Misalnya. Nah, bentuk-bentuk trafo, kalau kalian perhatikan, ini yang sebelah kiri ini yang ada di Alas Malang. Ini sak kontainer gedenya. Nah, ini yang kecil-kecil. Nah, ini yang di charger kalian yang paling kecil yang di tengah ini. Ya, yang dua ini adaptor. Orang ngomong dulu adaptor. Ya. Adaptor menurunkan dari 220 menjadi arus DC. Jadi arus AC menjadi arus DC. Itu adaptor. Ya, contohnya charger kalian itu tadi, cas kalian. Ya. Yang ada transformator step up, ada transformator step down. Step up artinya N2 lebih besar dari N1. Kalau step down, N2 lebih kecil dari N1. Tadi saya sudah jelaskan. Atau kalau step up, V2 lebih besar dari V1. Sedangkan step down, V2 lebih kecil dari V1. Ya, ini ada contoh soalnya, bisa kalian pelajari. Ada 2 contoh soal, nah, ada rangkuman. Jadi, tugas kalian nanti di UK dan mudah-mudahan minggu depan saya bisa mengeluarkan tugas mandirinya. Oke ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup dulu rekamannya, ya, supaya tidak terlalu lama. Wah, sudah masuk 30